tingkatan keempat dari sebuah fintech pariwisata. Yang keempat ini justru mereka adalah pengendalinya, namanya admin istilahnya kalau di media komunitas. Nah, admin ini yang akan kemudian memastikan bahwa dalam setiap hari itu ada satu unggahan di dalam media komunitas mereka, baik itu mengenai pariwisata di daerahnya maupun mengenai hal-hal lain yang penting yang menurut mereka harus diunggah. Nah, media komunitas ini sebenarnya jika digandengkan dengan pariwisata itu akan sangat ampuh untuk kemudian membuat pariwisata ini, mempromosikan pariwisata ini menjadi sesuatu yang sangat diminati. Sebenarnya persepsi itu sangat penting untuk dibangun oleh para pembuat berita ini terhadap sebuah produk pariwisata. Kenapa? Sebenarnya kalau kita lihat nih banyak sekali tempat pariwisata yang kalau dikunjungi itu mungkin tidak lebih indah di luar negeri sana ya, tidak lebih indah daripada tempat wisata yang ada di Indonesia. Tetapi yang di Indonesia ini kenapa tidak terkenal ya? Karena ternyata narasi yang dibangun, promosi yang diberikan itu tidak sehebat yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di luar. Nah, kesadaran itulah yang kemudian yang mendorong kita untuk melakukan pelatihan di komunitas-komunitas. Kita akan menggandeng semakin banyak komunitas. Jadi Unikomang memberikan ruang kalau masih ada komunitas lain atau mungkin open recruitment bagi para milenial di seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, dibuat pelatihan semacam ini digandengkan dengan para pelaku promosi yang paling ampuh itu adalah media. Yang lebih ditekankan apa aja? Promosinya, membuat narasinya, memperkenalkannya kepada publik. Yang ditekankan itu. Selama 2 hari ini dari kemarin kita mengikuti BIMTEK di Hotel Premier Semarang. Jadi BIMTEK ini untuk mengajarkan kami, kalau secara gampangnya kita bisa nulis berita itu dulu lah. Karena kami kan admin-admin dari tiap kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kami terdiri dari koordinator-koordinator dan asisten mentor jual, kayak gitu Pak. Kebetulan kalau di Kabupaten Semarang sendiri ada yang tugasnya membuat berita. Jadi saya di sini adalah hanya untuk biar mengerti bagaimana sih cara menuliskan berita yang benar. Jadi nanti saya bisa berkolaborasi dengan yang bertugas menulis berita di Kabupaten Semarang seperti itu. Sudah ada tugasnya sendiri. Sudah ada tugasnya masing-masing ya. Kalau ininya Mbak, apa namanya? Kesulitannya Mbak? Kalau ya sebenarnya sulit sih Pak, karena kalau saya kan dari orang awam yang sebenarnya nggak tahu sama sekali jurnalistik itu apa. Jadi tapi karena ada pelatihan ini ya saya jadi paham sih bagaimana cara menuliskannya kayak gitu.